Shalom. Ya, firman Tuhan atau pesan Tuhan di minggu ini adalah bahwa kita harus berjalan dalam kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Jadi di dunia ini, apalagi baru-baru ini, begitu banyak hal-hal yang terjadi yang tidak kita duga. Contohnya, di tanggal 9 Januari, Arab Saudi kebanjiran. Kok bisa? Kok bisa ya? Negara yang gersang, yang curah hujannya kecil, negara yang kekurangan air, tiba-tiba bisa banjir. Tidak masuk akal. Kok bisa begitu? Tapi itu terjadi. Mungkin mereka pun tidak memikirkan, saya pernah berdiskusi dengan seorang teman, dia katakan, mungkin mereka pun nggak punya selokan di sana. Untuk apa bikin selokan? Saya pikir benar juga ya. Kita di sini ada selokan karena negara kita tropis, sering hujan. Supaya air mengalir lewat selokan. Tapi kok nggak pernah hujan, jarang hujannya kecil. Buat apa bikin selokan? Begitu hujan mereka pun bilang, puji Tuhan, ada air. Tapi kemarin banjir, kok bisa? Tidak ada yang bisa dipastikan. Kejadian boleh katakan aneh, ya boleh dikatakan aneh. Kejadian lainnya di tanggal 3 Februari di Bandara Korea Selatan, di Gimhae. Orang sudah mau terbang, semuanya kumpul di pesawat. Tiba-tiba pesawatnya kebakaran. Dan hanya disebabkan oleh benda yang kecil yang mungkin kita pakai sehari-hari. Power bank. Ada orang bawa power bank, simpan di tempat, di locker yang di atas itu, yang biasa kita simpan kalau kita naik pesawat untuk bagasi yang dibawa. Tiba-tiba terbakar, dan terbakarlah seluruh pesawat. Siapa yang sangka? Orang mau liburan, sudah beli tiket, sudah mempersiapkan waktu, sudah mau terbang, sudah dianggap semuanya beres, tiba-tiba pesawatnya kebakaran. Hanya oleh karena satu power bank, sesuatu yang kecil, sesuatu yang kita pakai sehari-hari. Siapa yang kepikir sana? Siapa yang kepikiran bakal kejadian seperti itu? Tapi itu terjadi. Atau seperti yang kemarin Bapak Gembala katakan, tiba-tiba ada pesawat militer masuk ke jalur sipil, tabrakan. Banyak yang jadi korban. Siapa yang sangka? Kalau kita jadi penumpang, sudah mau landing, sudah menuju tujuan, tiba-tiba ada pesawat lain muncul di depan, bertabrakan. Tidak bisa diduga. Jadi Tuhan ingatkan, apa yang bisa kita andalkan dunia ini? Semuanya bisa terjadi. Ujuk-ujuk sebenarnya. Gak kepikiran, gak diimpikan, bisa terjadi. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, walaupun semua di dunia ini memang tidak menentu, tidak bisa dipegang. Kita masih punya Tuhan yang tetap. Kita lihat sebagai ayat untuk pembukaan di Matius pasal 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35. Tuhan Yesus mengatakan walaupun bumi, semesta, seluruh dunia berguncang, tetapi Tuhan itu tetap, firman Tuhan itu tetap. Langit dan bumi akan berlalu, akan berakhir, akan selesai. Tetapi perkataanku, firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan akan tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita pegang dan kita aminkan. Katakan amin. Ya, jadi kalau begitu, kalau Tuhan kasih pesan kita, lihatlah keadaan dunia ini sekarang. Mungkin itu pun terjadi dalam skala yang lebih mikro, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita. Suatu sehari-hari di mana kita pun sendiri tidak bisa tahu apa yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi. Tindakan apa yang harus kita lakukan atau pegangan apa yang bisa kita pegang. Yang Tuhan katakan tadi, firman-Ku akan tetap. Mari kita lihat di Matius pasal 14 ayat 27, ini sebagai ayat utama yang Tuhan berikan di minggu ini.
Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang pertama, bagaimana sikap kita dalam menanggapi sesuatu yang di tengah ketidakpastian ini, di tengah situasi yang gamang ini, situasi yang tidak menentu ini. Yang pertama, atau bagian pertama ini, jangan memungkiri kekuatan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan jangan memungkiri kekuatan Tuhan? Kita lihat di sini, di Matius pasal 14 ini, bagaimana sudah jelaskan, saya ulang sedikit. Kejadiannya mereka adalah sehabis mengalami peristiwa keajaiban yang Tuhan Yesus buat, 5 roti dan 2 ikan, yang bisa memberi makan ribuan orang. Mujizat, ajaib, kenyang. Dan Tuhan katakan, berangkatlah ke seberang. Tuhan akan menyusul. Jadi mereka berangkat, murid-murid naik perahu dan berangkat ke seberang. Dan apa yang terjadi? Waktu itu menjelang malam. Malam dalam budaya Yahudi itu dimulai dari jam 6 sore. Mungkin di kita, di kota besar, kadang-kadang malam itu konsepnya dianggap di atas jam 11, 12 malam, dianggap malam. Tetapi bagi mereka, jam 6 sore itu adalah malam. Dan lewat jam 6 sore itu masuk ke hari berikutnya. Jadi jam 6 sore itu udah waktu terakhir. Dan dibilangnya malam. Jadi mereka jam 6 sore berangkat. Berangkat ke seberang. Dan Alkitab mencatat di sini. Nanti Bapak baca lebih lengkap di Yohanes pasal 14. Semalam-malaman. Seharian. Karena ternyata kalau dicatat dan Bapak Gembala sudah jelaskan. Sampai jam 3 subuh. Jam kita ya, jam 3 subuh. Jam 6 sore sampai jam 3 subuh. Berapa lama? 9 jam. Apa yang terjadi selama 9 jam? Mereka berjibaku. Bersusah payah untuk mencapai seberang. Yang mungkin kalau dalam keadaan normal, mungkin 1 jam, 2 jam juga sampai. Beres. Tapi kenyataan mencatat 9 jam. Ya, Ibu Bapak tentunya pernah mengalami apa yang namanya macet di jalan yang biasa misalnya 5 jam sampai 12 jam. 13 jam, 14 jam, stuck di situ, tidak maju-maju. Nah, kurang lebih seperti itu, karena angin melawan arah di mana mereka akan menuju. 9 jam. Apakah Yesus membiarkan? Tidak peduli? Mari kita lihat di Markus pasal 6 ayat 48, ini adalah ayat sinopsis atau ayat yang dicatat oleh Markus, yang Markus pun ada di situ. Dan Markus mencatat sesuatu yang tidak dilihat oleh Matius, tapi jelas di sini Markus menyatakan bahwa mereka berjibaku 9 jam. Markus pasal 6 ayat 48. Jadi kata di Markus ini dia pakai kata basaniso. Basaniso itu mendayung dengan susah payah. 9 jam. Ketika ia melihat, Yesus melihat, jadi Yesus tidak lepas tangan, Yesus melihat, dia tahu. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu kita sedang berjuang untuk apa. Kita sedang kesulitan apa, dia tahu. Betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam, ia datang pada mereka berjalan di atas air dan dia hendak melewati mereka. Jadi Yesus tahu 9 jam mendayung. Nah, jadi yang menarik ketika saya renungkan firman ini, 9 jam mendayung. Capek atau tidak capek? Capek, nelayan sehebat apapun. 9 jam kalau mendayung terus itu tenaganya habis, capek. Karena nelayan pun tidak 9 jam mendayung terus. Ini 9 jam, mungkin gantian atau bagaimana. Sebagian mendayung, sebagian membuang air. 9 jam. Tapi ini menggambarkan bagaimana dalam kehidupan kita, bukankah kita seperti itu? Sibuk. Sibuk dengan kegiatan yang kita lakukan. Bertahun-tahun kita mengalaminya. Tapi sepertinya jalan di tempat.
tidak menghasilkan. Kalau murid-murid 9 jam, tidak sampai-sampai ke tempat tujuan. Kalau kita mungkin dalam hidup melakukan hal yang sama, terus menerus, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang disebut dengan istilahnya rat race. Rat itu tikus. Jadi pernah dilakukan penelitian, penyelidikan, bagaimana ilmuwan itu melepaskan 2 ekor tikus untuk mencari sepotong keju. Tetapi keju itu ternyata tidak ada di tempat itu, ada di balik tempat itu. Jadi mereka bikin satu wadah yang cukup besar, dilepaskanlah 2 ekor tikus. 2 ekor tikus ini bersaing satu sama lain, saling ingin mengalahkan, ingin tercepat untuk mendapatkan kejunya. Tapi mereka tidak dapat keju. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka berputar-putar di tempat yang sama, tetapi mereka tidak dapatkan keju itu. Maka disebutnya rat race. Bukankah kita itu seperti itu? Dalam kehidupan kadang-kadang kita melakukan rutinitas, kita melakukan sesuatu yang terus-menerus. Kalau ditanya, Bapak lakukan ini untuk apa sih? Bingung. Iya ya, saya lakukan ini buat apa? Tujuannya apa? Gak tahu. Yang penting saya cari uang, yang penting saya kerja keras. Untuk apa? Gak tahu. Bingung. Dan waktu berlalu. Sama seperti seekor hamster yang terus berlari dalam suatu kincir atau putaran. Tapi sebenarnya dia di tempat, tidak pindah, di situ aja terus. Lari dan berlari di tempat. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mengalami hal seperti itu. Coba kita lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Pak, saya ibadah rajin, rutin. Saya lakukan tiap minggu rutin. Tetapi Paulus mengingatkan di 2 Timotius pasal 3 ayat 5, apakah ibadah yang kita lakukan itu merubah sesuatu dalam kehidupan kita? Karena secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka berdoa, mereka beribadah, mereka menyanyi. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Maksudnya begini, ibadah itu bagus. Tetapi kalau tidak berubah, tidak ada perubahan, apa bedanya kita dengan tikus itu? Yang berlari-lari, tapi di situ terus. Tidak ada perubahan. Tinggal di tempat. Terus di situ. Keadaan tidak berubah. Nah itu yang dilakukan oleh murid-murid. Dayung 9 jam. Tapi tidak mencapai tujuan. Tapi kita ingat di sini, Yesus melihat, Yesus tahu. Bagian kedua, mengapa kita dalam kehidupan ini dan menjalani ketidakpastian ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, jangan membatasi keberadaan Tuhan. Matius pasal 14 ayat 27, Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, atau ini aku. Bapak Gembala sudah jelaskan panjang lebar. Ego eimi, ini aku. Siapa sih aku ini? Ego eimi, siapakah Yesus itu? Di sini Yesus mengatakan, ini aku adalah pencipta. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada dan akan ada. Tuhan atas segala, Tuhan, tanda kutip Tuhannya, yang kecil. Dia adalah pencipta. Dia tidak terbatas. Bahkan di Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, akulah jalan. Jalan satu-satunya. Akulah kebenaran. Kebenaran satu-satunya. Dan akulah hidup. Orang yang mendapatkan Yesus mendapatkan hidup. Apa hubungannya? Kita lihat di 14 ayat 27. Matius pasal 14 ayat 27, Yesus katakan, tenanglah. Jangan takut. Rupanya yang membatasi murid-murid tidak bisa melihat Yesus dan menganggap dia sebagai hantu malah. Itu karena pertama yang tadi, sibuk sendiri. Kita sibuk sampai kita lupa Tuhan. Kita sibuk mendayung berjam-jam, kita sibuk dengan kehidupan ini, dengan rutinitas yang kita biasa lakukan. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan memperlihatkan dirinya, kita bilang, itu hantu. Kita tidak mengenal Tuhan kita sendiri. Dan dikatakan di sini, karena ada ketakutan. Ada ketakutan. Ketakutan ada apa? Bisa bermacam-macam. Ketakutan akan keadaan finansial kita.
ketakutan akan masa depan kita, ketakutan akan sekuritas kita dalam pekerjaan kita, ketakutan karena kita mengalami sakit kita, semua membuat kita takut. Dan itu membuat mata kita tertutup. Sehingga ketika Tuhan datang, ketika Tuhan berbicara, malah ketakutan itu yang muncul. Malah mereka katakan, ini setan, ini hantu. Ini menarik, karena kata setan di sini atau hantu, itu memakai kata fantasma, itu seperti fantasi. Jadi manusia ini bikin fantasi sendiri. Murid-murid bikin fantasi sendiri. Bahkan Tuhan pun difantasikan sebagai setan, sebagai hantu. Ketika kita takut, ketika kita mata tertutup, sibuk dengan diri sendiri, kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Coba ibu bapak perhatikan, sebelum kejadian ini, Yesus begitu banyak memperlihatkan mujizatnya. Orang sakit disembuhkan, oh mereka percaya Yesus itu bisa menyembuhkan, tabib yang ajaib. Yesus bisa mengusir setan, oh mereka percaya setan-setan takluk pada Yesus. Yesus bisa menggandakan makanan, bisa memberi makan. Mereka percaya, 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Orang bisa makan, bisa lebih. Mereka percaya. Tapi dalam konsep mereka, Mesias itu adalah manusia, raja yang terbatas. Makanya ketika mereka melihat Yesus berjalan, mereka pikir ini hantu. Karena berhubungan dengan spiritual. Sesuatu yang bisa melakukan mujizat di alam ini. Yang bagi mereka tidak mungkin. Orang bisa berkuasa atas alam, orang bisa merubah alam, itu tidak mungkin. Dan itu yang membatasi mata mereka. Nah ini juga jangan sampai kita dibatasi oleh fantasi kita sendiri. Jangan dibatasi oleh mata kita sendiri. Kita anggap Tuhan itu ya oke lah untuk urusan yang lain-lain oke lah. Tapi untuk urusan ini nggak bisa. Tuhan bisa apa? Nah kita jangan sampai membatasi kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mengalami apa yang namanya kemuliaan Tuhan secara utuh. Bahwa dia adalah pencipta. Contoh. Beberapa jam yang lalu di suatu negara Yunani terjadi gempa. Dikatakan terjadi gempa sampai 300 kali walaupun itu gempanya kecil. Tapi itu cukup menakutkan karena terjadi terus menerus dan banyak orang mengungsi. Nanti Bapak silakan search, googling. Di Yunani. Apakah waktu kita mengalami, misalnya dikatakan bahwa akan terjadi megatrust. Di mana? Di tempat kita tinggal ini, termasuk di Bandung. Akan mengalami. Dan mereka katakan setiap berapa ratus tahun, setiap berapa ribu tahun akan terjadi. Apakah kita akan takluk kepada itu? Karena ini alam tidak bisa berubah. Atau kita punya keyakinan bahwa Tuhan berdaulat atas alam dan Tuhan bisa merubah keadaan alam. Kok bisa Pak? Tuhan buktikan. Angin takluk. Semua ciptaan takluk. Laut takluk. Bahkan surga pun. Surga neraka itu takluk pada Yesus. Apalagi yang kita takutkan? Semua bisa berubah. Tapi kita tahu ada satu penguasa di atas semuanya itu. Jadi kita jangan dibatasi dengan informasi, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang murid-murid lihat. Mereka lihat, mereka takut, sehingga mengecilkan Tuhan kita sendiri. Itu yang bagian kedua. Jadi Tuhan katakan sebenarnya Tuhan berikan kepada kita tuh roh kudus. Dan Tuhan katakan roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dan kita bisa mengerti kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus untuk melihat kebesaran Tuhan itu. Karena Tuhan katakan Tuhan itu adalah roh. Dan yang orang yang menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Itu yang Tuhan katakan. Jadi kita jangan sepelekan hal rohani. Karena hanya dengan Roh Kudus kita bisa mengerti dan tahu bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa. Itu yang akan memberi kita kekuatan. Yang ketiga,
Jangan batasi kuasa Tuhan. Matius pasal 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Keadaan sulit. Sekarang orang bisa tiba-tiba di PHK. Bahkan di dunia ini semua bergoncang, termasuk dalam hal teknologi. Kemarin Amerika tiba-tiba dikejutkan atau menyatakan bahwa saham Nvidia, saham yang bergerak di bidang AI, drop besar sekali. Kenapa? Karena China bisa bikin yang lebih murah. Canggih. Bahkan mungkin boleh katakan gratisan. Berubah. Semua sudah mapan, sudah besar, tiba-tiba bisa diruntuhkan oleh sesuatu yang kecil. Yang tidak diperhitungkan. Kok bisa? Itu yang terjadi. 1000 macam persoalan bisa muncul tiba-tiba. Yang kita tidak duga. Pak, biasa saya kerja begini, sekarang berubah. Bagaimana? Tidak bisa diduga. Semua berubah, semua digoncangkan. Dan itu adalah satu ciri-ciri di mana Tuhan katakan, sebelum kedatangan Tuhan, semua akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya yang tinggal tetap itu, semua orang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu kita harus persiapkan. Tuhan sedang persiapkan kita semua. Matius pasal 14 ayat 28, Petrus katakan, Tuhan, jika itu engkau, suruh aku berjalan datang kepadamu. Nah, saya mendapatkan di sini, kalau saya renungkan, ini sesuatu yang luar biasa. Bagi seorang Petrus, di mana semua orang takut, semua orang kalut, semua orang sibuk, semua orang anggap Yesus itu hantu. Petrus katakan, Tuhan, ini ada doa dia, kalau itu engkau, kalau itu benar engkau yang berkuasa, yang bisa merubah semua keadaan, termasuk keadaanku, suruh aku jalan. Berjalan di atas air, ini sesuatu yang mustahil, permintaan yang tidak masuk akal. Tapi saya katakan, datanglah. Ini yang disebut dengan iman yang bisa meloncat. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut leaping faith. Iman yang Yesus katakan, di mana imanmu? Tiba-tiba Petrus katakan, Tuhan, aku punya iman. Kalau kau suruh aku berjalan, tolong katakan, aku akan berjalan di atas air. Ke sana, ke tempat engkau berada. Ini suatu doa yang dahsyat. Doa yang dahsyat sekali. Apakah kita waktu mengalami ketidakpastian, berani berdoa seperti Petrus, Tuhan, kalau engkau adalah pencipta, suruhlah aku melakukan ini. Suruhlah aku melakukan sesuatu. Perlihatkan kemuliaanmu. Kalau Musa meminta, perlihatkan kemuliaanmu. Biar aku melihat kemuliaanmu. Suatu iman yang luar biasa. Tetapi sayang, ini memberikan satu pengajaran bagi kita. Mengapa Petrus ketika dia berjalan keluar perahu, apakah dia bisa jalan di atas air? Alkitab mencatat, iya, dia berjalan di atas air. Dia jalan. Tuhan buktikan dia bisa berjalan di atas air. Melampaui kemustahilan yang selama ini mungkin menutupi mata murid-murid, menutupi mata kita. Kemustahilan terjadi. Tapi ketika angin menerpa, ketika badai belum mereda, ketika kondisi di luar belum berubah, ketika apa yang dilihat belum berubah, ciut hatinya. Nah ini yang sebenarnya Tuhan ingatkan juga buat kita. Kalau kamu punya iman yang besar, tapi waktu berjalan, imanmu ciut. Hilang imannya. Apa yang terjadi? Tenggelam. Oleh karena itu Tuhan katakan kepada Petrus, mengapa imanmu kecil? Dengan kata lain, kalau engkau sudah punya iman yang besar, dan engkau lanjutkan terus menerus, maka engkau akan sampai kepada tujuan yang Tuhan, di mana Tuhan ada. Maksudnya doamu itu dikabulkan full, terjadi.
Sesuatu yang mustahil itu. Tetapi di tengah jalan, tenggelam. Kenapa? Kenapa? Ciut, takut. Takut melihat situasi yang belum berubah. Takut melihat apakah saya bisa berjalan terus di atas air. Takut. Dan yang kedua adalah ragu. Ragu-ragu. Kalau dalam bahasa saya sebutnya distaso. Keraguan ketika sedang kita mengalami proses mujizat itu. Benar gak ya Tuhan ya? Benar gak ya? Bisa gak ya? Tapi kita sedang berjalan nih. Benar gak? Berhasil gak ya? Bisa gak ya? Nah itu yang disebut dengan little faith. Tuhan katakan imanmu kecil. Ada lompatan iman yang seharusnya besar, tetapi dalam perjalanan menjadi kecil. Dalam perjalanan menjadi hilang. Bukankah itu yang sering kita alami? Tuhan, aku percaya Engkau akan mencukupkan kebutuhanku. Tuhan, aku percaya Tuhan akan memulihkan keluargaku. Tuhan, aku percaya Tuhan akan memulihkan pekerjaanku. Tuhan, aku percaya Engkau memberkati pelayananku. Tapi ketika kita berjalan, benar gak ya Tuhan? Nyampe gak ya Tuhan? Tapi kok ini gak berubah Tuhan? Loh, kok makin sulit Tuhan? Itu yang membuat Tuhan katakan, imanmu kecil. Mungkin ini yang perlu kita perkuat. Iman kita perkuat. Mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa ragu. Ini bukan berkata untuk ibu bapak, untuk saya juga. Karena waktu kita mengalami lompatan iman, kita ingin iman kita besar, kita ingin iman kita kuat. Kenyataan masih belum berubah. Waktu Petrus berjalan di atas air, badai itu masih ada. Kondisi masih belum berubah, masih sama. Tetapi ketika Yesus sampai di perahu, maka badai pun reda. Jadi Petrus ini sebenarnya sudah melakukan sesuatu melebihi murid-murid yang lain. Dia lakukan sesuatu yang orang lain tidak berani sebenarnya. Orang lain tidak terpikirkan. Jalan di atas air bersama Yesus. Tapi janganlah ketakutan itu dan keraguan itu menutupi mujizat yang Tuhan ingin berikan sebenarnya. Sehingga kita tenggelam di dalamnya. Itu ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Jangan membatasi rencana Tuhan. Oh ya, tadi sebenarnya di 2 Korintus pasal 5 ayat 7 Paulus pernah mengatakan, kita ini hidup bukan karena melihat, tapi karena janji Tuhan, karena firman Tuhan. Jadi mungkin ayat ini bisa mengingatkan kita, menguatkan kita. Apa yang kita lihat bisa salah. Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan setan. Karena kita salah melihat. Kita bisa melihat dan takut. Karena kita melihat. Maka Paulus ingatkan. Melihatlah dengan iman. Melihatlah dengan Roh Kudus. Jangan melihat dengan mata jasmani. Karena semakin kita pakai mata jasmani kita kan semakin takut. Apalagi mungkin apa yang di depan kita nggak tahu. Apa yang bakal terjadi. Semua kabar-kabar jelek yang muncul. Kita akan semakin ciut. Semakin takut. Yang terakhir, jangan membatasi rencana Tuhan. Bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang, di situ apa yang ada dalam pikiran murid-murid adalah kita akan menyeberang ke Kapernaum. Tahu di mana? Dari sinopsis. Kalau ibu baca Matius, Markus, Yohanes, maka kita akan menemukan mereka sedang menuju ke Kapernaum. Mereka sedang berjuang, mendayung 9 jam ke Kapernaum. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 17. Yohanes mencatat ketika mereka disuruh seberang, maka yang dalam pikiran murid-murid adalah Kapernaum. Kapernaum itu adalah desa di mana Yesus dibesarkan, desa daerah di mana Petrus dan teman-temannya tinggal, daerah Kapernaum, di daerah atasnya, di daerah Betsaida, di mana dua daerah ini Tuhan pernah katakan kalau di Kapernaum dan Betsaida
di mana mujizat Tuhan begitu banyak dilakukan dan mereka bertobat. Tapi ternyata mereka bertobat di daerahnya sendiri. Yesus ditolak. Yesus katakan tanggungannya lebih berat dibandingkan Sodom dan Gomora. Nah itu Kapernaum, Betsaida, daerah tempat Petrus dan teman-temannya, daerah tempat Yesus besar di situ. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 17. Kita lihat di situ. Di sini jelas sekali. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu, ya. Dan menyeberang ke Kapernaum. Dalam pikiran mereka, Yesus menyuruh mereka ke Kapernaum. Yang menarik, Matius pasal 14 ayat 34. Ketika perikop Yesus berjalan di atas air ini selesai, dilanjutkan ke perikop selanjutnya, apa yang terjadi? Mereka sampai di mana? Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Loh, tujuannya Kapernaum, sampainya di Genesaret. Ada sesuatu yang ibu bapak dapatkan di sini. Kalau kita ada di posisi murid-murid, berangkatlah dahulu ke seberang, aku akan menyusul. Kalau kita mulai mendayung, ketika sedang mendayung, ketika sedang menjalani, tiba-tiba angin besar datang melawan arah kita ke Kapernaum. 9 jam kita mendayung, 9 jam kita kerja keras sampai Yesus muncul dan angin pun reda, sampailah. Tapi sampainya di mana? Di Genesaret. Jadi kalau di peta itu, Genesaret itu kurang lebih di sebelah bawah Kapernaum, tapi itu beda daerah. Itu ketika zamannya Yesus, daerah ini tuh termasuk yang disebut daerah Dekapolis, di mana di situ banyaknya ditinggali oleh bukan orang Yahudi, atau mereka sebut bangsa kafir. Dekapolis, 10 kota, di mana mereka lebih banyak penyembahan kepada berhala, dan mereka bukan orang Yahudi. Ketika Yesus menyuruh, berangkatlah ke seberang. Mungkin dalam pikiran murid-murid, kita ke Kapernaum. Dan mereka berjuang untuk ke Kapernaum. Kalau di peta itu agak atas posisinya. Mungkin kita dalam kehidupan pun gitu. Oh, ke sana. Saya punya target ke sana. Saya akan berjuang mati-matian. Saya akan bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Dan saya berjibaku, begitu lama, begitu capai, begitu melelahkan. Lalu Yesus datang dan Yesus bilang, sekarang sudah reda, kita sudah sampai. Dan ketika sampai, kita bingung. Loh, kok di Betsaida nyampainya? Maaf, di daerah Genesaret. Kok munculnya di daerah Genesaret? Bukankah kita tadi menujunya ke Kapernaum? Ketika badai datang, rupanya arahnya berubah. Harusnya ke atas, jadi menyimpang ke bawah dikit, ke daerah tepi kanan, ke Genesaret. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Kadang-kadang kita maksa Tuhan. Maksa Tuhan. Tuhan, saya pengennya itu. Saya mau ke sana. Dan kita berjibaku. Kita melakukan red race. Muter-muter di situ. Seumur hidup kita. Tuhan, saya sudah bertahun-tahun muter-muter di situ. Kata Tuhan, loh aku kan suka seberang. Tapi ke Genesaret, bukan ke Kapernaum. Yang maksa ke Kapernaum siapa? Ya kita sendiri. Murid-murid sendiri yang maksa. Tuhan datangkan badai, Tuhan datangkan masalah, Tuhan datangkan sesuatu yang bikin kita takut. Dan Tuhan menyatakan, HP-nya di sini, bukan di sana. Genesaret. Tuhan suruh punya rencana di Genesaret, bukan di Kapernaum. Tapi kita sering maksa. Dan itu bikin tambah ketidakpastian ketika kita maksa rencana kita sendiri, acara kita sendiri, agenda kita sendiri. Nah itu yang disebut dengan jangan batasi rencana Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana ke sana, kalau kita ikut, mungkin bisa lebih cepat. Kita nggak usah muter-muter, nggak usah berjibaku
untuk sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Kita sendiri bingung karena Tuhan bilang mujizatnya ada di sana, berkatnya ada di sana, pekerjaannya ada di sana, bukan di Kapernaum. Untuk saat itu maksudnya ya, di Kapernaum, bukan di Kapernaum, di Genesaret. Kamu itu disuruhnya ke Genesaret, bukan Kapernaum. Nah ini bikin kita boleh renungkan kembali. Jangan-jangan kita tuh seperti murid-murid. Capek, muter-muter, nggak berubah-berubah, tambah tidak pasti. Tuhan bilang di situ, bukan di sana. Oke, jadi apa yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini? Yang pertama, jangan cebok sendiri. Rajin harus, kerja keras harus. Tapi tujuannya apa? Harus jelas. Apa Tuhan suruh? Kedua, jangan batasi Tuhan. Kita ditutupi matanya. Gak bisa ngelihat. Tuhan datang pun kita gak kenal. Yang ketiga, Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Karena itu yang disampaikan oleh Tuhan pada Yosua waktu dia masuk Kanaan. Awal tahun, pesan ini datang. Tuhan bilang, teguhkan kuatan hatimu. Waktu berjalan, waktu menghadapi, firman Tuhan tetap ya dan amin. Katakan firman Tuhan ya dan amin. Yang keempat, why not? Mengapa kita tidak coba seperti Petrus lakukan lompatan iman untuk sesuatu yang mustahil. Bukankah Tuhan katakan kalau engkau disuruh lakukan, jangan ragu, jangan ciut hatimu. Dan lihat apa yang bisa Tuhan lakukan untuk kita. Yang terakhir, ikuti rencana Tuhan. Jangan rencana kita. Ini bukan artinya saya yang khotbah ini sempurna. Saya banyak mengalami bahwa ada banyak keinginan-keinginan yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya sadar, saya salah. Saya mengakui, saya salah. Banyak rencana-rencana yang saya bikin untuk awal tahun. Mau begini, mau begitu, ingin begini, ingin begitu, ingin ke sana. Tuhan bilang, bukan ke sana. Itu rencanamu, rencanaku jauh lebih baik. Rencanaku jauh lebih indah. Nah itu, apa kita mau mengikuti rencana Tuhan atau memaksa? 9 jam mendayung, kerja keras untuk suatu tujuan yang salah. Dan biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kita. Di tengah ketidakpastian, bersama Yesus kita akan pasti, tapi dengan cara yang benar. Dengan Tuhan Yesus memberkati.